Jadi kalau udah habis nih apinya, kayu bakar udah habis, lagi dibakar di neraka, itu bininya bawain, dibakar lagi suaminya. Kata Mulan, tega amat sih Mah, aku nggak tahu harus begini. Buat ngebakar suaminya, masya Allah, selama-lamanya. Wa barokah. Jadi kalau seandainya pasangan yang nggak harmonis, yang ribut terus, kalau sebutkan dengan bahasa Al-Quran, imro'ah wa imro'atuhu hammalatal hatab. Perumpamaan pasangan Abu Lahab, istri Abu Lahab yang bawa kayu bakar. Buat membakar siapa? Suaminya. Jadi ini pasangan ini aneh. Kalau masalah ekonomi itu berantem terus, masalah keluarga itu berantem terus, nggak pernah akur. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga berantem terus. Tapi kalau buat musuhin Rasul itu bisa akur, bisa kompak. Kadang-kadang idenya dari Abu Lahab, kadang-kadang ide dari bininya. Kompak itu Abu Lahab, dia mah cakep. Istri Abu Lahab juga begitu, dia papa cakep, aku setuju. Tapi buat yang lain, ekonomi, masalah lain itu nggak pernah akur. Kayak Cina komunis sama liberal Amerika. Kalau buat ekonomi, senjata perang terus. Tapi buat musuh umat Islam itu bisa akur. Bisa akur. Kalau buat musuh umat Islam itu bisa akur. Komunis sama liberalis bisa akur. Tapi kalau buat ekonomi, senjata perang, sama kayak Abu Lahab sama itu istrinya Abu Lahab. Nih dalam Al-Quran kalau sebutin itu, wa imra'atuhu, istri dulu disebut imro'ah karena emang gak akur pasangannya. Untuk yang gak akur Allah kasih imro'ah, ya imro'atuhu, istri mulut gak termasuk orang beriman. Nabi Lut itu Pak, itu ngadepin umat yang LGBT. Nabi Lut itu ngadepin umat yang LGBT. Ya khusus dalam Nabi itu khusus umat yang LGBT. Yang laki-lakinya homo, yang perempuannya lesbi. Kan aneh umat Nabi Lut itu. Berdakwah Nabi Lut untuk negeri Sodom, berkali-kali diajak umatnya. Terakhir juga parah, dikejar-kejar Nabi Lut sama muridnya sendiri yang laki-laki, mau diperkosa. Lari Nabi Lut. Datang itu malaikat Jibril, ya Lut, bagaimana aku hancurkan orang-orang negeri Sodom dengan hujan batu. Pagi hari kata Nabi Lut, aku setuju aja, silakan hancurkan mereka, udah sangat kelewatan mereka. Pagi-pagi ini hujan batu, kalau batu kerikil mending, batunya segede usah pagi. Masya Allah, kenapa dia remang, kenapa rumah hancur, hancur banget. Karena itu Allah sebutin, ternyata istri Nabi Lut punya istri, nah kan aneh ya, istri punya istri. Itu umat Nabi Lut. Nabi Nuh, Allah sebutin istrinya yakni imro'atuhu. Nuh, istri lu kagak bener gitu. Jadi untuk pasangan yang gak bener disebutin dengan bahasa imro'ah. Nabi itu ngebangkang dulu istrinya. Sampai kata Nabi Nuh, ya istriku ya anakku, naik kapal, naik perahu sama ayah, naik sini. Tapi anak Nabi Nuh dan juga istrinya sekarang ila jabal, naik ke bukit, ke gunung, menganggap bahwa gunung itu bisa menyelamatkan, ternyata habis dibakar oleh air. Yang saja itu semakin meninggi sampai gunung itu pun tertutup dengan air. Bagaimana Pak kalau kita bayangin gunung Salak tertutup air di mana kita? Kalau gunung Salak tertutup air, itu saat itu begitu perumpamaannya. Yang selamat naik perahu, begitu udah selamat. Yang selamat ke masjid udah selamat, lagi bahasa sekarang. Itu Allah hancurkan istri Nabi dengan bahasa imro'ah. Tapi kalau untuk Jauzah, ini untuk pasangan yang harmonis. Untuk pasangan yang harmonis, yang serasi, Allah menggunakan kata Jauz. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, disinilah kamu bersama pasanganmu yang bahagia. Kata Zauz. Nabi Adam itu Allah perintahkan dengan pasangannya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Jika engkau di sini ada bersama pasangan hidupmu, mau makan apa aja silakan. Tapi kata Allah, la taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau deketin pohon ini ya. Jangan kau deketin pohon ini ya. La taqrabu hadhihi sajarah. Dalam Allah
Karena itu harus kita wa min ayatihi an khalaqalakum anfusakum azwajan litaskunu ilaiha. Untuk pasangan harmonis Allah gunakan kata jauh. Nah jadi begitu Pak. Mudah-mudahan harmonis karena kita akan dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat kita Pak sebagai seorang pemimpin. Begitu. Nah karena itu kita mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau Pak Rasulullah itu pun pernah ditawarin ketika dakwah ke Taif disabitin pakai batu berumuran darah sampai gigi Rasulullah ada yang patah. Malaikat Jibril yang geram, ya Rasulullah, bagaimana kamu menghubungi ini? Aku tinggi pada orang-orang Taif. Ditawarin, tapi apa Rasul? Jangan ya Jibril, jangan. Aku berharap anak cucu mereka nanti beriman kepadaku. Begitu. Masya Allah, pas sekarang Taif. Kalau berapa berangkat umroh atau haji, coba mampir ke Taif. Saya waktu itu Haji Suryana diajak ke Taif, sempat mampir ke Taif. Taif kan sungguhnya luar biasa. Apa yang ditanam tumbuh, apa yang nggak ada di Indonesia ada di Taif. Semak ada di sana, semak. Kita di semak susah di sini. Semak ada. Peteji kalau yang ada di Taif. Ada orang-orang kalau mau belanja di hotel-hotel di Mekah maupun di Madinah itu belanja yang aneh-aneh itu di Taif ada. Itu pada bisa ngejalan kayak gini. Aneh di Taif. Coba kalau sudah saat itu Rasulullah, ya Jibril silakan tindih gunung Taif itu kepada orang-orang Taif. Selesai urusan. Selesai. Masya Allah. Umat-umat dulu Pak langsung ajaknya itu, umat-umat dulu langsung. Tapi kalau Rasul nggak ditunggu sampai Fir'aun. Fir'aun ngejar-ngejar Nabi Musa. Begitu di tengah laut, Nabi Musa udah sampai di tepi laut, nyatu air laut. Seluruh pasukan Fir'aun mati ketika itu, tenggelam. Ketika udah sampai di tenggorokan nih, ruhnya sampai di tenggorokan, Fir'aun baru ngeh. Di dalam Al-Quran Allah abadikan bahasa Fir'aun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Diterima? Nggak diterima taubatnya. Jadi umat-umat dulu begitu Pak, langsung ajak turun, langsung ajak turun. Nabi Musa aja berapa kali kutuk umatnya, ada dikutuk jadi monyet, ada dikutuk jadi babi. Disuruh ibadah hari Sabtu suruh ibadah nih. Malah nyari ikan di pinggir laut, udah bikin apa namanya begitu pasang nih, mereka bikin obak-obakan pinggir laut, berharap air pasang ikan pada nyangkut di situ. Betul ternyata hari Sabtu itu banyak ikan, mereka pada nyari. Berapa? Ibadahnya enak. Seminggu cuma 1 hari. Kalau kita kan 1 hari 5 waktu. Dia seminggu cuma 1 waktu di hari Sabtu. Nggak ngapa-ngapain, ibadah aja ingat kepadaku. Cuma gitu, enak banget ibadahnya. Malah cari ikan. Saking keselnya Nabi Musa dikutuk umat jadi monyet. Rasulullah kan ada yang umatnya hari Jumat masih nyari ikan, masuk Johor masih dikaki Johor, tapi nggak jadi monyet. Nah ini jadi monyet. Masya Allah, udah biarin aja. Entar di sana baru ketahuan. Nah ini hati-hati nih. Di sana baru ketahuan. Di sana. Inna nahnu kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Baru ntar ketahuan di sana. Kata Rasul kan ketika Mi'raj hadis Rasul. Ya Jibril, ini siapa badannya tegap, kenapa kepalanya monyet? Apa malaikat Jibril jawab? Itu umatku yang Muhammad. Berarti kan kita. Itu umatku yang Muhammad yang keras kepala. Di dunia nggak mau sujud sama Allah, nggak mau ibadah. Allah bangkitkan mukanya nanti monyet. Kalau Nabi Musa langsung di dunia jadi monyet, dikutuk. Kalau umat Rasul mengatakan di sana, kenapa? Karena ada satu harapan ketika nanti digonggol dia taubat. Tapi Pak untuk orang ini nggak ada taubat. Harus disebutkan bangsa. Orang yang menjual manusia, dia makan hasil penjualan. Sekarang masih ada perdagangan manusia sekarang, namanya human trafficking. Lagi keren-kerennya. Manusia dijual nikah dengan alih-alih tenaga kerja wanita. Mau berangkat ke Saudi, nggak taunya mampir dulu ke Myanmar, ke petani. Hanya mereka di sono cuma jadi pekerja seks. Kemarin diselamat itu Pak berapa orang
dijual belikan untuk kebutuhan laki-laki juga. Jadi ada memuas nafsu. Itu orang-orang yang begitu nanti jadi musuh Allah nanti di akhirat. Nah yang terakhir, orang yang menjadi musuh Allah di akhir nanti, rajulun istajara ajiran fastafa minhu wa la yatihi ajran. Seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja itu sudah selesai mengerjakannya tapi nggak dibayar upahnya. Hati-hati. Cuma diambil tenaga, cuma diambil keringatnya, tapi nggak dibayar upahnya. Kan itu sampai Rasulullah wanti-wanti, bayarlah upah pekerja itu sebelum keringatnya. Sebelum dia capek banget dibayar, kan girang dia. Terima kasih. Tapi kalau ada orang menyuruh orang lain bekerja sampai udah menyelesaikan pekerjaannya nggak dibayar upahnya, Masya Allah, jadi musuh Allah di akhir nanti. Udah gak tawar-tawar lagi. Karena itu sampai Imam Syafi'i ini ketika menyikapi hadis ini, jadi kalau kita punya pekerja, kita belum sanggup untuk membayar dia, maka dengan cara bijak, dengan cara yang makhluk sampaikan, Pak, mohon maaf, saya belum bisa membayar ya upahnya karena masih kondisi ekonomi saya begini, tapi saya janji saya akan bayar, atau dengan jatuh tempo begitu, nggak apa-apa, atau saya cicil ya Pak, begitu, untuk menghindari maksud hadis ini. Jadi kalau kita punya pekerja, ya udah seperti itu kalau kita belum sanggup membayar. Jadi ada bahasa itu. Jadi kalau bahasa Rasulullah, makana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan. Jadi katakan, salah satu ciri orang beriman kepada Allah dari akhir, hendaklah berkata yang enak didengar. Ya udah sampaikan aja begitu. Jangan caci maki, udah nggak dibayar upahnya caci maki, Pak. Itulah 3 orang yang kita akan menjadi musuh dunia akhir nanti. Seorang yang berjanji atas nama Allah mengingkarinya, seorang yang menjual manusia, dia makan hasil penjualannya, seorang mengerjakan manusia, pekerja itu selesai mengerjakannya tapi tidak dibayar upahnya. Semoga Allah jauhkan kita dari 3 hal ini. Allah tolong kita dan Allah doakan semoga para pemimpin kita berlaku adil, tidak berlaku zalim, tetap memegang sumpah setianya. Kita pun tidak menzalimi orang lain dan tidak diselimi oleh orang yang lain. Sampai sini barangkali kami yang kalah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita. Ini masih ada waktu. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan, kenapa pejabat itu kok gampang sekali melanggar sumpah? Ustaz bilang tadi ini kan sumpah itu berat, akan nanti di akhirat apa jalan. Jadi saat melanggar sumpah ya, mohon maaf kayak korupsi atau ini ya. Ini bagaimana pendapat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu dulu ya, nanti baru kalau yang lain kita sambil diskusi. Sekarang banyak para pejabat-pejabat kita melanggar sumpah. Kalau begitu disumpah pakai Al-Quran, itu luar biasa. Tapi begitu berjalan dengan waktu, berjalan dengan kondisi yang ada, mereka melanggar sumpah. Padahal melanggar sumpah itu di dalam fikih itu sudah termasuk final yang sangat fatal. Kalau ada orang yang melanggar sumpah janjinya, sebenarnya batal ketika itu sebagai seorang pimpinan. Saat itu pun sudah batal. Bagi orang yang sadar dia mundur aja. Dia berlaku zalim, kemudian sampai menzalimi orang-orang di sekitar. Udah berlaku zalim untuk dirinya, berlaku zalim juga untuk orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Ini yang pertama. Kenapa? Karena hawa nafsu. Berapa banyak orang hancur dengan hawa nafsunya. Karena itu Al-Quran itu menginformasikan kepada kita tentang hawa nafsu.
Inna nafsa la'amaratun bisu. Sungguh nafsu itu menyuruh kepada kemungkaran. Illa ba'amarabi, kecuali nafsu dirahmati Allah. Nafsu ibadah, nafsu kita berkeluarga sama istri, itu nafsu dirahmati Allah. Nafsu pengen makan, lainnya. Tapi nafsu-nafsu lain ada. Ternyata nafsu lebih cenderung kepada kemungkaran, kepada keburukan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu menyuruh kamu kepada kemungkaran. Illa marahmati, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Ini beda, nafsu dirahmati Allah. Karena informasi Al-Quran menyebutkan nafsu itu lebih condong, lebih cenderung kepada kemungkaran. Seharusnya kita lihat dulu, ada bahasa hati kita ini untuk netral hawa nafsu. Jadi ada lebih itu Pak, ada hitam, itu nafsu namanya. Dia berbisik. Ada juga kalaupun Saim itu putih dia pun berbisik. Ini nggak benar, jangan diikutin. Tapi ini yang yang hitam. Udah nggak apa-apa, sebentar aja. Karena sebentar, akhirnya ikutin lagi berikutnya. Bener kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu kayak anak kecil. Dia merengek aja. Kita punya anak Pak, kita kan sayang sama anak kita. Dia merengek, minta ini kita turutin, minta ini lagi kita turutin, terus kita turutin. Kayak begitu, nafsu begitu. Kita nih punya nafsu, kita juga sayang sama dia, kayak anak kecil gitu. Lama-lama kita turutin, terus semakin besar, semakin matang. Karena nafsu. Berapa banyak manusia hancur itu karena nafsunya sendiri. Pada akhirnya timbul faham, bangga diri. Kalau timbul bangga diri, akhirnya sombong. Kalau timbul sombong, menganggap orang lain gak benar, menganggap orang lain benar. Udah batal. Makanya kita mohon kepada Allah dihindar dari nafsu-nafsu yang bukan. Saya itu janji Allah. Terima kasih Pak Haji, bagus pertanyaan, Masya Allah. Baik, barangkali dari yang lain. Iya, baik. Karena kita kondisi seperti sekarang ini, kita apa namanya? Ini gambar sebagai atas kan? Oke. Allah bersama. Sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita udah masuk sekarang bulan Rajab, sebentar lagi bulan Sya'ban, masuk Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu. Ini bulan Rajab, bulannya Allah. Bulan Sya'ban, bulan Rasulullah. Ntar bulan Ramadan, bulannya kita. Kita berharap semoga Allah pertemukan dengan bulan yang mulia ini. Semoga masuk bulan Ramadan mudah Allah angkat COVID-19 ini. Wabah corona udah selesai. Sebab orang nggak bisa hilang. Bagaimanapun nggak bisa hilang. Tapi Allah pindahkan itu barangkali ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan jamaah masjid Jamin Al-Amin. Allah selamatkan keluarga kita dari wabah COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna